Ustaz Fahrudin Baik, membuka selanjutnya, silakan. baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu yang baik, dalam sebuah hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa baginda Rasul mengajarkan kepada kita untuk mengkaji salah satu ilmu yang dinyatakan sebagai awwalu ilmin yunza'u min ummati. Baginda Rasul menyampaikan ta'allamul faraid wa 'allimuhan nas fa innahu nisful ilmi fa innahu awwalu ilmin yunza'u min ummati. Pelajarilah olehmu sekalian ilmu mawaris, karena ilmu mawaris ini adalah setengah daripada ilmu, dan ilmu yang pertama kali akan dicabut oleh Allah dari muka bumi ini. Begitu banyak permasalahan yang timbul sebagaimana yang sampaikan tadi, ketika salah satu keluarganya meninggal dunia, hubungan silaturahimnya menjadi kurang harmonis. Permasalahannya apa? Karena mempermasalahkan masalah warisan. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengkaji ilmu ini, kita mengetahui apa yang harus kita lakukan ketika keluarga kita meninggal dunia. Yang kedua adalah meminimalisir potensi masalah, ya, meminimalisir potensi masalah ketika kita ataupun keluarga kita ada yang meninggal dunia. Tidak sedikit nanti Pak Haji Ending ataupun Pak Haji Saripudin bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan yang sering muncul bahkan sampai ke pengadilan, karena beliau punya pengalaman sebagai kepala kantor urusan agama dan lain sebagainya, punya pengalaman permasalahan seperti apa yang sampai ke pengadilan, yang sampai sidang mempermasalahkan masalah warisan ini. Ini menjadi hal yang sangat penting. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah sehingga ilmu ini menjadi jalan sarana kita beribadah kepada Allah, karena kalau kita membagi waris sesuai dengan hukum Allah, ini salah satu bentuk cara ibadah kita kepada Allah. Yang kedua adalah meminimalisir potensi masalah ketika di antara keluarga kita meninggal dunia. Itu sebagai pengantar mungkin kita bisa menyapa beliau Pak Haji Saripudin untuk bisa menyampaikan terkait dengan hal tersebut. Silakan Pak Haji. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allamul insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Amma ba'du. Yang terhormat Agim, pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid. Kebetulan saya ini alumni Pondok Pesantren At-Taqwa, si Putri Cini. Oh, At-Taqwa AA. Betul, Haji Irfan Kusyairi. Kang Irfan, Masya Allah. 394, sering tausiah pada hari Minggu. Iya, dulu sering ke At-Taqwa, ya. Masya Allah. Dulu masih pesantren waktu sering ke sana. Betul, masih di sana dulu. Masya Allah, Alhamdulillah. Sehat Ayah? Sehat, terima kasih Ustaz. Kebetulan Haji itu sudah kurang sehat, mohon doanya dari mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya. Ya, insya Allah sengaja nanti akan silaturahim ke sana, mudah-mudahan secepatnya. Terima kasih sudah diingatkan. Oh, beliau dulu rajin juga ke Darut Tauhid ya. Betul. Masya Allah, jazakallah khair. Kalau Ustaz, enggak. Yang terhormat Pak Ustadz Farudin, sahabat saya juga teman waktu kita bersama-sama kuliah di UIN. Ini kebetulan Pak Ustadz. Dalam beberapa persoalan waris, dan alhamdulillah kita bersama-sama bisa menyelesaikannya dengan baik.
meskipun ada saja ya Pak Ustadz, kalau waris itu kan biasalah orang Iya. awalnya sepakat, awalnya menerima, awalnya monggo Pak Ustadz ngiringan, tetapi setelah perhitungannya muncul, nominalnya muncul, bagiannya muncul, ada saja di ujung itu. Kok jadi begini ya? Kok jadi begini ya? Memang waris ini ilmu yang betul kata Pak Ustadz. Rasulullah pernah menyampaikan kepada sahabat Abu Hurairah, ya Abu Hurairah ta'allamul faraid. Belajarlah kamu ilmu faraid. Ini ilmu yang sangat penting, ilmu yang penting dalam agama Islam. Wa'allimuha, dan ajarkan kepada orang lain ilmu ini. Fa innahu nisful ilmi. Sesungguhnya ilmu waris itu ada setengahnya ilmu. Wa huwa yursa, ilmu ini nanti akan dilupakan orang. Wa huwa awwalu syai'in yuza'u min ummati. Dan ini akan jadi salah satu ilmu yang akan dicabut dari umatku, kata Rasulullah. Yang saya hormati hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ilmu ini saking pentingnya, Rasulullah juga pernah bersabda, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah ilmu Arab, bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah bagian dari agamamu. Wa ta'allamul faraidha fa innaha min dinikum. Maka dan pelajarilah ilmu faraid ini, karena ilmu faraid juga bagian dari agama kalian. Nah, ilmu ini penting sekali karena betul kata AA, orang jangan cuma siap bersama ketika hidup, tapi dia harus siap ketika misalkan tinggalkan wafat. Kenapa ilmu ini penting? Karena memang Allah itu di dalam Al-Quran menjelaskan tentang ilmu faraid ini, ilmu waris itu begitu sangat terang benerang, begitu detail, begitu pasti, bahkan sampai pada perhitungan-perhitungannya. Karena Allah tahu bahwa harta yang Allah titipkan kepada manusia itu sifatnya sementara. Jadi ketika kita punya rumah, punya mobil, punya uang, punya segalanya, kemudian ketika kita wafat, maka sampai di situ Allah titipkan kepada kita. Nah, karena harta ini adalah titipan dari Allah, maka ketika yang dititipinya tiada, wafat, maka kembalilah kepada Allah. Dan Allah lah yang kemudian mengaturnya sedemikian rupa. Oleh karena itu, maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran, terutama surah An-Nisa ayat 2 dan 12, betapa detailnya, rincinya tentang bagian waris. Nah, yang kedua, memang kebanyakan manusia itu bersifat rakus dan kikir. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan kalau ada orang yang punya emas sebesar gunung Uhud, saking besarnya emas itu, pasti dia akan mencari, meminta dan berharap, mohon juga ada lagi satu gunung lagi, gunung emas. Dan itulah memang kecenderungan manusia. Oleh karena itu maka Allah atur semua itu di dalam hukum Islam yang namanya adalah ilmu faraid atau ilmu waris. Yang saya hormati hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini, Pak Ustadz saya izin akan menjelaskan 4 isu penting yang sering menjadi pembicaraan hangat, terutama terkait dengan masalah pembagian harta warisan. Dan 4 isu ini yang seringkali juga sebagian ada khilafiyahnya, ada debalnya. Nggak apa, kita bahas satu supaya para hadirin yang hadir dapat memahami isu-isu penting terkait dengan masalah warisan ini. Yang pertama,
yang sekarang masih belum sama persepsinya, atau bahkan ketika kita jelaskan ya Ustaz masih ada yang kaget. Oh gitu ya katanya. Apa yang disebut dengan warisan itu dalam pembagian teknis disebut dengan syirkah, harta bersama, atau istilah lain harta gonogini. Nah, harta bersama ini, harta gonogini ini, itu dibedakan juga dengan apa yang disebut dengan harta bawaan. Konsep harta gonogini ini, memang kalau kita lihat dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW, secara tekstual memang tidak terdapat. Tetapi secara kontekstual, sesungguhnya harta bersama ini sangat jelas dan terang benderang. Karena memang harta bersama ini adalah tentu terjadi pada yang sudah berumah tangga. Oleh karena itu, ketika seorang istri di rumah saja, kemudian pagi-pagi bangun pagi, lalu maaf, urus anak, cuci piring, memasak, ngepel, nyiapin sarapan, nyetrika, tas sapu, dan sebagainya. Dan suaminya itu jam 6:30 pagi berangkat ke kantor, dan uang itu yang menghasilkan tiap bulan adalah gaji suaminya. Nah, penghasilan itu meskipun melalui keringat suaminya, sesungguhnya itu adalah harta bersama. Jadi asumsi harta bersama itu adalah artinya harta yang didapatkan oleh suami atau juga bisa oleh istri setelah adanya ikatan pernikahan. Meskipun istri itu tidak kelihatan berangkat kerja keluar rumah, tapi sesungguhnya pekerjaan di rumah yang dilaksanakan oleh istri bisa jadi lebih berat, lebih repot ketimbang misalkan pekerjaan suaminya di kantor, duduk di ruang ber-AC, apalagi pejabat, ya misalnya cuma rapat, kemudian para surat, tanda tangan, begitu saja pulang. Tetapi istri di rumah, dia bekerja dari pagi sampai sore, cukup melelahkan. Jadi istilah orang Sunda itu sumur, kasur, dapur, tapi itu bekerja sebenarnya. Makanya dalam surah An-Nisa Allah jelaskan lirijali nasibu maktasabu walin nisa'i nasibu maktasabu. Bagi laki-laki itu dia mendapat apa yang dia kerjakan, dan bagi perempuan pun itu mendapat apa yang dia kerjakan. Nah, jadi konsep harta bersama ini ketika salah satunya wafat, misalnya suaminya wafat, maka hartanya ini sebelum dibagi waris itu dibagi dua terlebih dahulu. Nah, seringkali ini lupa, nggak dibagi dua terlebih dahulu karena dianggap bahwa istrinya mah nggak bekerja, di rumah saja, tapi yang bekerja ke kantor suaminya. Padahal suksesnya suami itu salah satunya adalah karena peranan seorang istri. Coba kalau mau kerja harus menyiapkan sarapan sendiri, masak sendiri, nyuci sendiri, atau nyetrika sendiri, pasti tidak akan sukses. Oleh karena itu maka pekerjaan istri di rumah itu sesungguhnya adalah pekerjaan yang bisa jadi tadi saya sampaikan lebih berat daripada suami di kantor. Makanya harta yang suami terima itu sesungguhnya dalamnya ada harta istri melalui tangan suami. Maka harta yang dapatkan itu adalah disebut dengan harta bersama atau syirkah. Nah, pembagiannya itu nanti ketika wafat, misalkan 1 miliar. Dibagi dua dulu. Yang 500 juta itu kalau suaminya meninggal, contoh, masih tetap punya istrinya, karena beliau masih hidup. Nah, yang 500 juta itu adalah harta warisan. Istri, kalau punya anak, almarhum itu, atau ikatan rumah tangga itu, dia mendapat 1/8. Kalau tidak punya anak, mendapat 1/4.
Dari mana 1/8, 1/4 itu? Itu dari harta yang 500 juta yang 1 miliar dibagi 2 terlebih dahulu. Nah, ini karena kelak nanti pun ketika seorang istri itu wafat, toh kembali kepada anak-anak juga harta. Itu tentang konsep harta bersama. Dalam literatur fikih klasik juga kita cari hampir susah menemukan konsep ini. Tapi di lapangan dan beberapa hal kita temukan bahwa ini sangat penting dan perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa apa yang disebut dengan harta bersama atau gonogini atau syirka. Nah, yang kedua, izin diterusin dulu ayah. Ya, yang kedua ini yang harus kita kuatkan kepada umat itu terkait dengan masalah konsep laki-laki mendapat 2 bagian anak perempuan. Ini seringkali konsep ini paham, mengerti, tetapi dalam implementasinya sering orang melupakan atau bersepakat tidak melaksanakan. Si AA sama-sama anak si bapak, saya pun anak si bapak, jadi sama-sama anak semuanya sehingga sering dibagi sama. Padahal Al-Quran tidak begitu. Laki-laki itu mendapat 2 bagian dari perempuan. Kalau laki-laki mendapat bagian harta waris 1 juta misalnya, maka anak perempuan itu hanya 500.000. Nah, ini harus kita kuatkan. Mungkin secara logika ada anak laki-laki paling besar. Sudah mah dia sejak awal sekolahnya sudah tinggi, sudah berkeluarga, hidupnya sudah mapan, bahkan mobilnya pun sudah 3, rumahnya besar, tapi si bungsu wanita yang usianya baru misalkan sekitar 15 tahun, masih sekolah, belum berkeluarga, bagiannya kok sedikit, tapi si ayang sudah masuk bagiannya besar. Nah, ini tentu sering kalau menggunakan logika, bukan menggunakan hati dan keimanan, kok jadi begini? Tapi itulah Allah mengaturnya. Toh pada dasarnya nanti ketika sang adik itu yang masih kecil, pasti tanggung jawabnya kembali kepada kakaknya. Dibiayai kakaknya, karena kakaknya punya kewajiban untuk mengurusi, memperhatikan adik-adiknya. Bahkan kenapa laki-laki 2 bagian? Karena memang laki-laki itu dia punya kewajiban apakah? Ketika mau menikah dia punya kewajiban untuk memberikan mas kawin dan yang lainnya. Nah, jadi adil itu ya betul bahwa laki-laki mendapat 2 bagian dari anak perempuan. Nah, yang ketiga ini saya mengambil dari kompilasi hukum Islam Pak Ustadz Farudin ya, yang sering kita diskusikan bersama. Ini yang beberapa tempat terjadi terkait dengan konsep namanya konsep wasiat wajibah. Banyak orang yang berumah tangga tetapi tidak dikaruniai keturunan, tidak dikaruniai anak. Sehingga pasangan suami istri itu kemudian melakukan adopsi atau tabani, atau istilah lain mungut anak, ngurus, atau disebut dengan anak angkat. Nah, anak angkat ini biasanya sering terjadi diambil dari keluarga itu sendiri. Anak paman, anak uwa, atau mungkin bisa jadi orang lain. Nah, ketika orang tua angkatnya wafat, maka anak angkat ini sampai kapanpun tidak pernah menjadi anak kandung. Dan anak angkat ini tidak pernah mendapat warisan karena dia bukan ahli waris. Tetapi anak angkat oleh negara itu diperhatikan dalam konsep namanya wasiat wajibah. Diberi harta melalui wasiat wajibah, tetapi tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan. Nah, ini di masyarakat kita sering juga masih terjadi debatable, nggak dapat apa-apa, dia kan bukan anak kandung tapi dia anak angkat. Tapi dalam hukum positif di Indonesia
anak angkat itu mendapat namanya wasiat wajibah yang diambil sebelum sisanya diberikan pada ahli waris yang lain. Nah, sebaliknya pun sama. Ketika anak angkatnya yang wafat, yang meninggal dunia, maka orang tua angkat juga mendapat namanya wasiat wajibah sepertiga maksimal. Dan ini banyak di beberapa tempat yang keluarganya kaya raya, suami istri, rumah tangganya sukses, hartanya banyak, tetapi tidak memiliki keturunan, kemudian dia mengambil berapa anak angkat. Nah, yang terakhir tentang konsep penting ini, itu apa yang disebut dengan ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti ini adalah warisan yang ahli warisnya telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sehingga anak-anaknya, anak-anak almarhum itu, kemudian menggantikan posisi orang tuanya yang memang meninggal terlebih dahulu. Nah, di kalangan ulama pun ini terjadi perdebatan. Ada yang mengatakan bahwa sudah, jangan diberi. Toh, orang tuanya sudah meninggal terlebih dahulu, maka anaknya otomatis sudah mendapat. Ada juga yang mengatakan beri saja, pemberiannya itu sama dengan saudara almarhum ayahnya atau paman atau uangnya. Dan yang terakhir itu diberi, tetapi diperhatikan apa istilahnya itu pantas layaknya seperti apa, tidak ketentuan berapa persen. Tapi intinya ahli waris pengganti itu adalah menggantikan posisi orang tuanya yang wafat terlebih dahulu. Karena apa? Karena ini adalah mereka anak yatim yang harus diperhatikan untuk pendidikannya, untuk masa depan, termasuk juga yang lainnya. Maka udah dia anak yatim, tidak punya ayah kalau ayahnya meninggal duluan, kemudian tidak dapat warisan dari kakeknya, sementara paman dan uanya itu mendapat harta warisan. Nah, dalam kompilasi hukum Islam ini disebut dengan sebagai konsep ahli waris pengganti. Barangkali untuk sementara Pak Ustadz Farudin itu dulu. Iya, alhamdulillah luar biasa. Ingin menyampaikan, jadi menambahkan Pak Haji Ending terkait dengan harta gono gini ini Pak Jending, karena memang berbicara tentang harta gono gini kan secara tekstualnya itu kan tidak ada landasannya, tetapi ini bagian daripada istihad ya bagian dari istihad. Ketika berbicara bagian daripada istihad, tentu saja satu ada kemungkinan, ada potensi yang berbeda ya antara yang satu dengan yang lainnya, termasuk ada yang berpendapat bahwa istilah harta gono gini ini ya ketika dua-duanya bekerja langsung ataupun syirkahnya membangun satu usaha, kemudian dari usaha tersebut menghasilkan secara profesional, maka kemudian itulah yang menjadi landasan adanya harta gono gini karena memang real kenyataan. Tapi ketika yang bersangkutan ataupun istri tidak melakukan aktivitas, hanya tadi disampaikan pagi menyiapkan makanan, mencukupi kebutuhan, mengelola keuangan keluarga dan lain sebagainya, itu tidak masuk dalam kategori harta gono gini. Ini ada potensi. Mudah-mudahan Pak Jending bisa mempertajam terkait dengan ini potensi yang khususnya ketika berbicara tentang syirkah nih Pak Haji, berbicara syirkah, istri tidak bekerja langsung tetapi mengurus keluarga, tidak bekerja tapi kemudian bisa mendapatkan harta gono gini. Karena ada dua pendapat tadi. Pendapat pertama memang ketika istri tidak langsung bekerja maka tidak mendapatkan harta gono gini. Pendapat yang kedua, walaupun tidak bekerja langsung tapi karena dia mengurus keuangan mengurus keluarga, maka dia juga berhak mendapatkan harta gono gini. Potensi ini kan ada dua pendapat yang berbeda, yang mudah-mudahan ini ujungnya Pak wasyawirhum fil amri. Kita kan harus bermusyawarah menyikapi dua perbedaan ini. Bagaimana Pak Jending terkait dengan hal ini? Ya baik Pak Ustadz, betul bahwa kalau dua-duanya bekerja, ini seperti saya ya maaf, saya PNS di Kementerian Agama, istri saya pun PNS di Kementerian Agama. Dua-dua kita sama punya penghasilan. Nah,
ini mungkin yang tadi konsep pertama dua. Nah, uang yang saya hasilkan, uang istri juga kita kumpulkan, kemudian alhamdulillah misalkan dapat rumah atau beli tanah kan sebagai. Nah, kemudian salah satu dari saya atau istri misalkan wafat terlebih dahulu. Nah, harta ini kan harus seperti apa? Itu mungkin yang tadi harta Syirkah. bersama. Ya. Nah, yang kedua, yang ini yang saya sering kuatkan, istrinya di rumah saja, ngurus anak dari pagi ngasuh gitu kan sampai malam, nyuci, masak, kemudian beres-beres rumah. Nah, itu bekerja. Bahkan kalau saya sehari, Pak tolong si Dede diasuh, taluk saya tadi gitu. Ternyata menurut saya yang disebut itu tidak mesti harus berangkat dari rumah ke kantor atau dari rumah ke perusahaan atau dari rumah ke tempat yang lain. Pekerjaan rumah itu sesungguhnya kalau dari aspek volume, beban, bobotnya bisa jadi tadi lebih melelahkan meskipun tidak menghasilkan kan gitu. Karena pada dasarnya yang merupakan sesungguhnya kewajiban suami yang kemudian istri membantu kan begitu. Nah, jadi ini pun muncul di situ namanya harta yang dihasilkan oleh suami itu disebut dengan syirkah pula. Meskipun tadi saya tidak mesti 50%, 50%. Nanti lihat bobotnya. Jadi 10% misalkan suami, 40% istri. Tetapi kalau saklek udah ibu mah dengan kerja ya rumah aja sumur sumur kasur ngurus anak nggak menghasilkan apa-apa, kelak suaminya meninggal hanya mendapat 1/8, itu ada keadilan yang tidak dapat. Bapak sukses karena saya coba kerjaan rumah oleh bapak pasti akan itu tadi pertimbangan. Ya. Saya boleh ikut bicara? Silakan, silakan. Ya, ini kira perlu penjelasan yang lebih detail dengan dalil yang sangat kuat ya, karena ini yang mendengar sangat beragam, juga berharap nanti dalilnya bukan menurut saya, tapi memang menurut yang paling bisa dipertanggungjawabkan dengan sangat kuat. Jangan sampai ada persepsi yang beragam sesudah mendengar ini, ya kan? Karena sangat beragam pekerjaan suami dengan istri, gitu ya. Bisa ada yang nyeletuk, kalau misal ya, kalau ngurus dapur gitu kan bisa gaji pembantu aja, nanti cukup jadi pembantu, ya kan? Jadi bisa sangat beragam ini. Karena ada yang suaminya kerja luar biasa dan di rumah sedemikian rupa. Makanya ini menjadi lebih bagus kalau memang menggunakan dalil-dalil yang paling kuat ya, yang paling bisa dipertanggungjawabkan sehingga nanti yang mendengar ini tidak bingung nih. Ya kan? Nah, ini penting sekali penjelasan yang paling pas di zaman Rasulullah bagaimana, para sahabat bagaimana, ya. Karena ya kalau waktunya terbatas, penjelasannya tidak maksimal, mudah-mudahan tidak menimbulkan persepsi yang bingung kepada jamaah ya. Itu aja sih. Karena ikut beberapa kali kursus mawaris, baru mendengar kali ini ya seperti ini. Setuju-setuju saja sepanjang memang itu di zaman Nabi, para sahabat semua melakukannya, bagus sekali karena nggak akan dibawa mati ya. Tetapi penjelasan lebih detail, lebih kuat akan lebih mantap. Gitu, ya, Ustaz. Siap, Pak. Alhamdulillah. Jadi melengkapi ya, bahwa kalau kita berbicara tentang yang disampaikan oleh Pak Haji Ending tadi, kalau kita berbicara zaman Rasulullah sendiri ya, konteks harta gono gini itu tidak ada kan gitu. Secara tekstualnya itu tidak ada. Kenapa? Di kita itu ada kompilasi hukum Islam, di situ sumbernya adalah istihad. Ketika berbicara istihad, tentu saja di situ memang peluang berbeda pendapat ada di situ ya. Tapi kalau kita mengacu kepada
di zaman Rasulullah tidak ada istilahnya harta gono gini. Jadi istri langsung mendapatkan 1/8 ataupun 1/4. Nah, di kita ada yang memang berbeda dengan di Arab. Misalkan ketika seorang suami meninggal dunia, maka seluruh kebutuhan istri itu menjadi tanggung jawab ahli waris. Kalau itu mengikat aturannya. Tapi kalau di kita itu tidak ada aturan itu, sehingga kalau istri mendapatkan 1/8 saja dan tidak mendapatkan perhatian dari ahli waris yang lainnya, maka tidak bisa, jadi tidak cukup secara ekonomi, tidak cukup. Maka para ulama kemudian beristihad, ya. Nah, dari hasil istihad tersebut memang memunculkan berbeda pendapat. Ada yang bahkan ada yang konsepnya adalah tergantung sejauh mana kontribusi dari masing-masing, sehingga dia tidak mendapatkan setengah-setengah, tapi bisa jadi istri hanya mendapatkan harta gono gininya 30%, suami 70%, itu 70% itulah yang kemudian dibagi waris. Ada yang juga mendapatkan setengahnya. Ini potensi yang berbeda pendapat. Tapi kalau kita ingin secara langsung mengacu kepada yang terjadi di zaman Rasulullah, tidak ada istilahnya harta gono gini. Jadi ini istihad para ulama, Pak Jending ya, jadi istihad para ulama kemudian dituangkan dalam kompilasi hukum Islam yang di sana pun tidak mengharuskan, hanya membolehkan. Jadi tidak mengharuskan tapi membolehkan. Begitu Pak Jending ya? Ya betul, Kak. Betul, menguatkan betul dalam Al-Quran, dalam Sunnah, termasuk peristiwa-peristiwa sahabat, memang tidak dikenal istilah syirkah dalam konteks ini atau harta warisan. Nah, di Indonesia ini kita punya namanya, ini digunakan sebagai hukum material di Pengadilan Agama itu di kompilasi hukum Islam. Itu dibahas bahwa memang harta bersama itu ada. Meskipun tadi butuh penguatan argumentasi baik dari aspek istihadnya maupun nanti beberapa pasal di kompilasi hukum Islam dijelaskan. Barangkali itu kita ya. Itu insya Allah. Ya, ini punten bertanya ini karena kan kita beberapa kali melakukan kursus tentang mawaris ya, dan saya mengikutinya belum dengar tentang hal ini. Jadi khawatir kalau tidak lengkap informasinya, jadi para pendengar jadi rada bingung. Jadi gimana ini? Makanya mudah-mudahan dengan pertanyaan ini bisa lebih clear ya pemahamannya. Ya. Siap Pak, insya Allah. Jadi demikian Bapak Ibu yang baik, saya kira terkait dengan harta gono gini, karena memang sumbernya adalah istihad, jadi tidak mengikat, artinya tidak mengharuskan membagi harta gono gini. Tetapi yang kalau kita mengacu kepada apa yang terjadi zaman Rasulullah, langsung dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 11 dan 12 gitu. Jadi akan melihat kalau misalkan istrinya ditinggal mati oleh suami dan kondisi ekonominya sangat mapan, ya saya kira tidak mengharuskan harus adanya harta gono gini karena sudah cukup. Saya pahami dan saya baca bahwa salah satu istihad yang menyepakati adanya harta gono gini dalam rangka menjaga kehormatan istri, jangan sampai sepeninggal suami jadi mohon maaf ekonominya jadi berkurang, jadi tidak punya tempat tinggal, tidak punya untuk memenuhi kebutuhan hariannya dan lain sebagainya, maka mendapatkan setengah ataupun mendapatkan lebih terlebih dahulu sebelum dibagi waris. Itu insya Allah. Ya, dan bagi para suami yang akan dibawa mati, rezekinya juga ya. Mati mah tetap cuman satu kain kafan. Jadi memang kita menyiapkan yang terbaik bagi keluarga, bagi istri kalau kita meninggal, itu harus menjadi sebuah niat ya. Jangan sampai kita sibuk kerja, sibuk nabung, lalu kita mengabaikan kesejahteraan yang kita tinggalkan, gitu ya. Jadi hukum kita pahami dengan jelas, mana yang berbeda pendapat kita pahami dengan baik. Samping itu, nah para suami dengan kearifannya itu harus melakukan yang terbaik. Kalau udah meninggal mah kita nggak bawa apa-apa ya kan. Nah, jadi begitulah, jadi ada kearifan. Hukum yang dalilnya bagaimana, yang istihadnya bagaimana, dan bagaimana ihsannya dari suami untuk istrinya. Gitulah mungkin yang saya pahami ya Ustaz ya. Kan ini yang hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana setelah kita belajar ilmu waris ini,
apa yang harus kita lakukan agar tidak meninggalkan potensi masalah di kemudian hari. Sebagian besar permasalahan yang muncul itu karena menunda-nunda membagi harta waris. Ya, jadi dari pengalaman selama ini yang silaturahim, bahkan termasuk nanti Pak Haji Ending juga bisa menyampaikan yang maju ke pengadilan, sidang dan lain sebagainya, rata-rata menunda-nunda pembagian harta waris, sehingga ahli waris utama itu satu persatu sudah meninggal dunia, kemudian asetnya itu awalnya diurus oleh salah satu ahli waris, kemudian ahli waris yang lainnya satu persatu meninggal dunia, anaknya yang ngurus itu beranggapan bahwa harta yang diurus oleh orang tuanya itu milik orang tuanya, padahal itu adalah harta waris yang belum dibagi. Efek dari itu akhirnya Pak, anak-anak yang sekarang masih hidup orang tuanya dengan anak-anak yang orang tuanya sudah meninggal dunia, terjadi keributan, permasalahan, memperebutkan harta waris. Apalagi kalau kemudian setelah meninggalnya orang tuanya, kemudian aset tersebut diatasnamakan salah satu ahli waris. Ya, diatasnamakan sering sekali tuh, diatasnamakan salah satu ahli waris. Ketika terjadi permasalahan, maka buktinya itu ataupun legalitasnya itu atas nama orang tuanya, sehingga ahli waris yang lainnya seakan-akan tertutup celah untuk mendapatkan warisan, dan itu prosesnya itu untuk menyelesaikan masalah ini sangat panjang, ya sangat panjang. Nah, ini yang memang juga harus diantisipasi. Itu Pak Jeding ya, kalau di pengadilan biasanya ini masalah yang paling besar ya. Ya Pak. Atau mending nggak usah punya warisan aja gitu daripada pusing begini. Ya Rasulullah tidak meninggalkan warisan harta. Wah, begitu gimana nih? Ya sebetulnya gini lah, kalau tidak, pokoknya kalau kita serius mau kepada apa yang diatur oleh Allah, semuanya mah nggak ribet. Ya, yang menjadi riweh itu kalau sudah nafsu aja. Ya, seperti yang tadi Ustadz katakan itu, pokoknya mah ada keserakahan, keegoisan, itu yang bisa bikin jadi masalah tuh. Kalau semuanya takut ke Allah mah dan harta nggak ada apa-apanya mah nggak akan berantem. Ya gitu Ustadz ya. Iya, betul, betul. Ustadz tambahkan. Ya, ada pertanyaan, kapan harta warisan itu dibagikan? Tentu jangan terlalu lama. Selama hutang piutang almarhum, kalau dia punya hutang, termasuk mungkin ada wasiatnya sudah diselesaikan, hutangnya sudah diselesaikan, maka segera harta warisan itu dibagikan sesuai dengan qudrul muqaddarah bagian masing-masing. Nah, di masyarakat kita sering juga salah persepsi. Kalau ada anak, orang tua ayahnya meninggal, ibunya masih ada, lalu ngomong sama mamahnya, "Ma, kapan warisan kita bagikan?" Atau sebaliknya, mamahnya meninggal dunia, orang tua ayahnya masih ada, "Pak, kapan warisan kita bagikan?" Kalimat pertanyaan ini seringkali dianggap bahwa mani hayang buru-buru ngadoakeun ke saya ingin saya meninggal, kan begitu. Nah, kalau nggak begitu, justru ketika misalkan sudah meninggal, segera dibagikan warisan masing-masing. Tetapi juga bahwa harta warisan itu membagikan tidak seperti makan uang dalam karung. Begitu ya, seperdelapan, silahkan disekian, enggak, bisa jadikan di aset. Kalau misalkan berbentuk rumah yang dikontrakkan, tidak mesti harus rumah itu di potong, ada yang seperdelapan, sepertiga. Nah, rumah yang dikontrakkan itu 1 tahun misalkan 10 juta contoh. Nah, 10 juta itu silahkan untuk ibu yang masih ada berapa, anak laki-laki berapa, perempuan berapa. Jadi maksudnya bisa jadi rumahnya itu masih seperti itu, tapi hasilnya dibagikan berdasarkan pembagian warisan masing-masing. Nah, tetapi setelah meninggal itu, maka harus juga segera dibagikan. Jangan ditunda-tunda, karena kalau ditunda-tunda biasanya itu, apalagi sudah dua-duanya meninggal, kita membaginya juga susah. Yang kedua, nah ini sering juga selama belum dibagi itu dijual mah, dipindah tangan kan mah dan macam-macam.
sehingga ujung-ujungnya seringkali konflik satu sama lain. Nah, pengalaman kita alhamdulillah Pak Ustadz ya, ada yang dengan musyawarah selesai. Kemudian tadinya tegang, tegang. Bahkan kemarin saya cerita ini, udah Ya. kita bawa ke Tasik saja, itu Pak Entinya di sana ada Ustadz kiai asli gitu. Jadi kita ini kiai palsu Ustadz. Nanti ketika dijelaskan, saya terima konsepnya akan sama, menerima alhamdulillah mereka bisa lagi. Dan memang kalau nggak dijelaskan dengan detail, dengan penuh keimanan terhadap ayat-ayat Al-Quran, terhadap Islam, itu sering terjadi konflik. Nah, ada yang konflik tidak selesai dengan musyawarah, dibawalah ke ranah pengadilan agama. Nah, di pengadilan agama itu sudah sidangnya lama, bahkan bukan berbulan-bulan, bahkan tahun-tahun, juga cukup lumayan kan, karena ongkos bolak-balik, kadang-kadang maaf, pengacara sebagainya. Hanya harta yang kita perebutkan itu harganya tidak seberapa, tetapi uang minus. Jadi minus. Pak Jangan Nawir apa namanya kalau bahasa Sunda itu. Kebetulan ini keluarga besar Kemenang, Ustaz hadir juga di teman-teman dari para penyuluh Kota Cimahi ya. Hanya hilangnya perebutan kambing, hilang itu kerbau gitu. Jadi harta warisannya habis pakai bayar pengacara ya. Jadi pengacara yang banyak uang, dia yang sengsarakan begitu. Nah, yang kasihan itu sudah uangnya habis, kalah di pengadilan. Waduh, udah uangnya habis, kalah ya ginilah. Pokoknya berarti gini kalau saya lihat Ustadz. Jadi tidak cukup kita hanya membahas mawaris ya. Kita harus membahas tentang keimanan, keyakinan orang kepada hukum-hukum Allah. Karena sumbernya itu bukan dari mawarisnya, tapi karena keimanannya yang kurang ya. Juga harus belajar tentang adab. Jadi jangan sampai si anak-anak tuh ngarap-ngarap gonimah dari orang tuanya. Udahlah, ada nggak ada warisan mah bukan sesuatu yang terpenting buat anak. Anak mah yang penting mah berbakti ke orang tua. Jadi jangan sampai warisan itu sesuatu yang sangat ditunggu, diharapkan. Kalau udah waktunya mah gitu ya. Jangan sampai nunggu, kenapa orang tua saya panjang umur dua-duanya ya enggak? Ada misalkan bapaknya 95 tahun, ibunya 90 tahun. Ini anaknya udah 75 tahun belum dapat warisan aja. Nah, Ustadz gimana tuh kalau takdirnya orangnya panjang umur dan ada harta, mending warisan kan belum bisa dibagi kalau masih hidup ya. Betul. Berarti banyak hibah aja kalau gitu. Iya, hibah. Jadi menambahkan terkait dengan harta waris ini, kapan harta waris itu dibagi dan kapan harta waris itu diserahkan. Jadi ketika masih ada orang tua, ya jangan diserahkan, tapi sudah dibagi. Karena apa? Kita tidak tahu di antara ahli waris bisa jadi betul-betul sangat membutuhkan dan dia punya hak di situ kan gitu. Maka nanti dengan musyawarah keluarga bagaimana solusinya? Beliau punya hak waris nilainya sekian persen dari aset tersebut. Kemudian beliau sangat membutuhkan ya, kalau tidak mendapatkan bantuan ini maka bisa jadi akan terlibat ke rentenir, misal pinjaman ke rentenir, maka harus ada solusi. Solusinya bagaimana? Dimusyawarahkan dengan keluarga. Maka ada istilah dibagi dan diserahkan. Kapan itu dibagi? Harta itu dibagi ketika 3 hal itu sudah dilakukan. 1, biaya pengurusan dari mulai sakit sampai meninggal dunia itu sudah selesai. Yang kedua adalah setelah hutang-hutang almarhum itu sudah dilunasi. Gitu. Walaupun di dalam Al-Quran disebutkan mimbati wasiyatin yusibiha audainin, walaupun disebutkan wasiat terlebih dahulu, tapi dalam konteks hadis Rasulullah menegaskan lebih prioritas membayar hutang terlebih dahulu baru melaksanakan wasiat. Jadi biaya pengurusan dari mulai sakit sampai meninggal dunia sudah selesai, hutang almarhum sudah dilunasi, wasiat almarhum sudah dilaksanakan, maka hak almarhum yang keempat adalah membagi harta waris berdasarkan hukum Allah. Itu dibagi. Nah, diserahkan kapan? Nah, diserahkan 1 ketika ahli warisnya sudah balik, sudah mampu untuk mengurus hartanya. Yang kedua, di antara ahli waris sangat membutuhkan harta waris tersebut, sehingga
nanti akan dimusyawarahkan kepada seluruh ahli waris bagaimana solusi yang terbaik. Jangan sampai beliau punya hak waris, kita bisa menyerahkan, tetapi kita menahan hak tersebut, itu termasuk perbuatan yang zalim, kan begitu. Nah, dengan orang tua saya kira disepakati ya, tidak ada seorang anak yang kemudian berdoa kepada Allah supaya segera orang tua yang meninggal ya, itu berarti anak yang durhaka. Tetapi bisa jadi hal seperti potensi ada. Makanya mudah-mudahan benar yang disampaikan oleh Abu, bukan hanya sekedar memahami ilmu mawaris saja, tapi juga memahami ilmu hati, ya, ketauhidan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini bagian cara ibadah kepada Allah dengan apa? Dengan membagi harta waris sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu Ya, ya alhamdulillah. Terima kasih ini para anak ya. Udahlah nggak usah banyak ngarep-ngarep, itu mah kerja keras we, sing takwe, rezeki masing-masing. Kalau udah ada bagiannya mah pasti akan ketemu ya kan. Ini bagi anak, bagi para orang tua ya sing ini kerja keras, jangan sampai meninggalkan anak-anak yang lemah, tapi jangan hanya mikirin warisan harta, yang penting warisan iman ya, supaya anak-anak kalau punya iman dapat harta mengerti bagaimana menyikapinya. Kalau hanya mikirkan harta yang diwariskan tanpa iman ya bisa bertengkar. Begitu ya Ustadz ya? Betul. ya betul. Iyalah, jadi komplit lah, lengkap. Silakan tuh pertanyaan-pertanyaan. Makasih nih ya, saya cuma mewakili. Di chat itu Pak Ustadz, Bangga. Ya. Baik. Alhamdulillah sudah banyak pertanyaan yang masuk nih Ustadz di kolom chat ya. Ya, saya bacakan, izin membacakan. Assalamualaikum, maaf izin Ustadz bertanya. Bila membagi waris itu harus dikumpulkan semua ahli warisnya ataupun untuk keluarga inti saja yang dikumpulkan? Nih Ustadz ya, kalau kita selama ini dikumpulkan Ustadz ya, karena sekaligus ini menjadi bagian ladang kita bisa menyampaikan ilmu kepada keluarga besar, sebagaimana yang alhamdulillah kemarin kita sudah berapa kali pertemuan ya dengan salah satu keluarga. Jadi akhirnya apa? Yang mendapatkan waris, beliau melaksanakan apa yang diamanahkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an. Nah, bagi ahli waris yang tidak mendapatkan warisan juga akhirnya mendapatkan ilmu yang untuk kemudian disampaikan kepada keluarganya, karena yang hadir itu tidak semua mendapatkan warisan ya. Jadi kalau saran saya untuk pertanyaan ini pada membagi harta waris ya, hadirkan juga keluarga besar supaya juga mendapatkan ilmu terkait dengan pembagian harta waris. Yang kedua, kalau kita mengacu kepada ayat Al-Qur'an di surat An-Nisa ayat 8, Ustaz, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Artinya apa? Kalau kita mengacu ayat ini pada saat proses pembagian harta waris kan di situ melibatkan banyak orang. Yatama wal masakin, ya kurba, orang kerabat terdekat yang bisa jadi mereka terhalang untuk mendapatkan warisan, tetapi mereka dihadirkan supaya mereka tahu dan ujungnya apa? Farzuquhum minhu, berikanlah sekedarnya walaupun mereka tidak mendapatkan warisan, tapi upayakan mereka juga dikasih, ya nilainya berapa? Ya silahkan disepakati bersama. Itu salah satu yang kemudian menjadi rujukan untuk ahli waris yang mahjub, terhalang untuk mendapatkan warisan, upayakan juga mendapatkan hibah dari ahli waris yang mendapatkan warisan. Itu saja. Ada yang dilengkapi, Ustaz? Ustaz, ada penambahan, Pak. Selain memang harus diundang semua keluarga besar ahli waris, nah jangan lupa dicatat. Jadi dibuatkan hasil musyawarahnya, dibuatkan catatannya, disepakati, kemudian ditandatangani. Kita sering lupakan tuh kalau hasil musyawarah nggak dicatat kan. Karena begini, seringkali musyawarah selesai, kalau ketika sedang musyawarah, sedang diskusi, baik itu membicarakan tentang pembagian, termasuk pembagian aset itu, diam saja. Tetapi setelah musyawarah selesai, di belakang ngomong lagi. Oleh karena itu maka betul, selain memang disarankan harus diundang semua keluarga besar, ada pendidikan di situ, ada pemahaman yang sama di situ. Jangan lupa
dicatat dari dan catatan itulah kemudian nanti yang bisa berbicara kalau nanti ada apa-apa yang tidak diinginkan. Kadang-kadang lupa tuh dicatat, nggak dicatat musyawarah aja sehingga ada perubahan-perubahan. Begitu tadi ya. Ya, betul. Alhamdulillah. Ini sebelum dilanjutkan membaca yang sudah masuk, di chat yang sudah masuk, ada Pak Zulkifli. Ini dari tadi sudah raise hand. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Zulkifli. Silakan bisa dibuka. Ya, terima Alhamdulillah. kasih Pak atas kesempatannya. Ya, silakan Pak. Saya punya pertanyaan. Yang pertama, kan tadi sempat disebutkan bahwa anak angkat itu diperhatikan oleh negara untuk tetap dapat bagiannya. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana dengan anak yang hasil dari luar pernikahan? Di dalam sebuah ini saya dapat bahwa dia tidak bisa mewarisi dari ayahnya, tapi dari ibunya. Sementara anak angkat saja yang tidak ada hubungan apa-apa diperhatikan oleh negara. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pembagian harta warisan ini, apakah misalnya kita masih hidup, apakah kita sudah menulis siapa-siapa saja yang akan mendapatkan harta waris? Bagaimana kalau misalnya kita sudah rinci pembagiannya, ternyata dapat musibah, kita berhutang, dan akhirnya yang harusnya kita bagi terjual. Bagaimana hukumnya itu? Apakah nanti direvisi lagi, diadakan musyawarah, atau seperti apa? Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulkifli, luar biasa. Pertama, kalau berbicara tentang waris adalah harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Kan gitu. Jadi ketika kita membagi waris untuk harta kita sendiri, maka itu bukan namanya waris, tapi hibah. Ya, hibah. Nah, hibah ini, hibah orang tua kepada anak secara undang-undang itu boleh tarik kembali untuk kemaslahatan. Nah, kemaslahatannya bisa jadi karena orang tuanya ternyata kondisi ekonominya setelah menghibahkan hartanya kepada anaknya ada masalah. Akhirnya apa? Harta yang sudah dihibahkan kepada anaknya diambil kembali. Boleh tidak? Boleh. Yang tidak boleh hibah kepada orang lain kemudian ditarik kembali. Ngasih tanah kepada khodimat misalkan yang ada di rumah kita. Kemudian tanah tersebut karena ada suka dan tidak suka, akhirnya apa? Tanah tersebut diambil lagi. Boleh tidak? Tidak boleh kalau hibah kepada orang lain, tapi hibah orang tua kepada anak untuk kemaslahatan. Kemaslahatan di sini bisa jadi untuk memenuhi kebutuhan orang tua tersebut, ataupun bisa jadi pasca hibah tersebut ada konflik di antara anak-anaknya, misalkan saja, maka secara hukum boleh apa yang sudah dihibahkan itu diambil kembali oleh anaknya, oleh orang tuanya. Itu terkait dengan masalah hibah ya. Kemudian kaitan dengan anak angkat. Anak angkat itu statusnya adalah orang lain. Ya, statusnya ada orang lain, bahkan anak angkat ini boleh dinikahi oleh orang tua angkatnya. Jadi anak angkat itu termasuk yang tidak berhak mendapatkan warisan, walaupun di negara kita itu masih ada proses juga untuk bagaimana anak angkat ini tidak mendapatkan untuk mendapatkan warisan. Tapi kalau kita mengacu kepada ayat Al-Quran bahwa anak angkat itu adalah orang lain yang tidak berhak mendapatkan warisan dari bapak angkatnya. Termasuk yang tadi disampaikan di dalam Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang lahir di luar pernikahan, maka statusnya dia adalah orang lain, artinya tidak berhak mendapatkan warisan dari bapak angkatnya. Dia hanya mendapatkan warisan dari ibu kandungnya. Bahkan nantinya ketika menikah pun tidak bisa dinikahkan oleh bapak yang tadi ya, yang menzinainya, kan itu tidak diperbolehkan. Itu Kang Zulkifli. Ustadz, ada tambahan? Silakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Terkait anak angkat. Jadi anak angkat itu maksimal ya, maksimal itu sepertiga. Artinya boleh di bawah itu, mau seperempat, mau seperenam, terserah. Nah, wasiat wajibah itu, kalimat ada wajibah itu memang pada prinsipnya itu membutuhkan putusan pengadilan. Dimohonkan ke pengadilan tentang pertama statusnya dia butuh anak angkat atau tidak, yang kedua bagiannya itu. Tapi kalau nggak ke pengadilan, kalau masih musyawarah, diberi pun tidak masalah. Tetapi ingat, jangan melebihi sepertiga.
Ini pertanyaan menggelitik betul Pak Ustadz Zulkifli ya. Kenapa anak di luar nikah yang jelas darah daging yang dapat apa-apa gitu loh. Pak Ustadz Farudin, saya agak banyak bicara tentang anak luar nikah karena lama di KUA dulu ya. Anak yang luar nikah itu yang selama ini pemahaman kita bersama kita baca itu tidak bisa dinikahkan oleh orang tua biologisnya. Kalau dia perempuan nggak bisa dinikahkan. Maksud saya orang tua yang naudzubillah dulu itu yang berhubungan luar nikah itu tidak berhak menikahkan anaknya atau yang nikah di luar hamil luar nikah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ayah biologis saya itu meninggal, dia tidak dapat warisan. Saya sering bertanya begini ini yang dosa itu, maaf ya, orang tuanya apa anaknya? Kan itu dimulai dari perbuatan zina orang tuanya. Dia berhubungan badan sebelum menikah kemudian hamil. Jadi anak perempuan ini suci, tidak berdosa. Yang berdosa adalah orang tuanya melakukan hubungan badan sebelum waktunya, sebelum menikah. Lalu ketika anak perempuan ini dewasa, kemudian mau menikah, dia tidak bisa dinikahkan oleh bapak biologisnya karena dia bukan anak yang sah. Yang kedua, ketika bapak biologisnya yang dulu zina itu orang kaya raya, hartanya misalkan triliunan, maaf Neng nggak dapat apa-apa karena Neng bukan anaknya. Padahal sejak bayi sampai dia umur 25 tahun itu hidup bersamanya. Luar biasa. Kakaknya kadang-kadang sudah sama. Akte kelahirannya sama. Semua orang tahu bahwa dia anak kandungnya, meskipun dia mungkin di luar nikah. Tetapi kemudian setelah meninggal tidak dapat apa-apa. Pertanyaannya itu, ini yang saya sering tanyakan. Yang dosa itu perbuatan ayahnya dulu berhubungan zina, kok anaknya yang tidak punya dosa apa-apa, kemudian dia menanggung dua, tidak diwali menikah dan tidak mendapat apa-apa. Nah, ini mungkin pertanyaannya agak berbeda, meskipun kita tahu bahwa ulama mengatakan orang ini nggak punya hak apa-apa karena perbuatan orang tua. Nah, solusinya maka karena dia bukan ahli waris, karena bukan anaknya, maka tadi silahkan diberi hibah. Bapak dan Ibu bedakan antara hibah, wasiat, wajibah atau wasiat, hibah, waris, wakaf, infak. Nah, di masyarakat kita seringkali bahasa hibah itu hampir sama dengan wakaf. Jadi kalau wakaf itu hibah enggak, hibah, wakaf. Nah, hibah itu apa? Pemberian kepada orang lain termasuk anak dan berlaku pada waktu itu pula. Pemberiannya itu boleh dipindahkan kepada yang lain. Nah, kalau wasiat itu berlakunya setelah wafat. Contoh ya, Pak Ustadz Zulkifli, saya wasiat nih, kalau saya nanti meninggal, misal nih ya, tolong nanti mobil yang Kijang Innova ini berikan ke Anu, atau tanah yang di Anu itu silahkan diberikan ke Anu. Berlakunya kapan? Setelah wafat. Nah, kalau hibah masih hidup, waktu itu kemudian diberikan dan langsung dikuasai oleh orang lain. Nah, itu ya. Jadi mungkin pertanyaan tadi, negara di mana kalau ini sampai menjadi korban begini? Nah, lagi-lagi tadi ini juga ranah istihadiyah. Ranah istihad belum pernah terjadi pada Rasulullah. Meskipun sering kalau saya bertanya, yang dosa itu siapa? Anaknya, orang tuanya. Orang yang berbuat dosa besar zina itu. Anaknya kan kulu mauludin yuladu ala fitrah. Dia nggak punya dosa apa-apa. Tapi ketika, maaf ya, ini saya sering bilang, mau nikah, maaf Neng wali hakim saja. Karena si bapak itu ceritanya begini. Itu anak kan kalau cerita begitu itu pecah kepalanya. Ternyata saya tega gitu loh. Udah begitu meninggal. Maaf Neng ya, nggak dapat apa-apa. Lah, kok nggak dapat apa-apa? Karena Neng itu dulu anak begini. Nah, ini yang. Jadi keadilan saya menyebutnya itu mulai tergoyahkan
iya ya. Kalau begitu yang dosa siapa sih? Yang melalui dosa siapa kan? Gitu. Jadi anak ini jadi orang. Nah makanya solusi tadi betul. Coba untuk menjawab itu kita mungkin melalui hibah atau melalui seperti apa sehingga betul-betul dijaga. Oleh karena itu ini penting karena menyangkut masalah hak tidaknya dia menjadi ahli waris. Yang terakhir dari Ustadz siapa? Pak Jul ya. Ini rincian nih. Jadi udah dibagi-bagi sejak awal ini. Ini bagus ini. Bisi barudak tengke jaga para saya kan itu ya kita bilang takut nanti bertengkar kalau saya sudah tidak ada maka orang tua itu sejak awal sudah mulai rinci tanah yang jalan Setiabudi untuk Cianu gitu saya rumah yang ada di komplek Antapani untuk Cianu gitu kan ada juga begitu. Nah rincian-rincian itu ya silakan saja itu kan berarti kalau begitu ketentuannya dia masih imbang. Tetapi jangan kemudian ini disebut sebagai harta warisan dan dibagi rata. Yang tidak boleh itu Sadul Kifli itu dibagi rata. Pokoknya mah semua anak bapak, laki-laki, perempuan, yang ke-1, kedua, ke-4, semuanya harus sama rata. Nah, sehingga ketika dia meninggal ya hasilnya rata. Nah, rata ini sering disebut bersepakat dalam melanggar hukum Allah yang 2 bagian itu, kan itu. Itu yang harus dijelaskan. Kalau kemudian mereka sudah dijelaskan bagiannya itu memang laki-laki 2 bagian, di tengah jalan anak laki-laki saudaranya berbaik kepada adik perempuan dan dia atau sebaliknya bahkan dia sama 2 kaya nggak perlu ambil aja semua sama adik-adik perempuan itu kebaikan luar biasa. Yang tidak dibenarkan sejak awal sudah mematok sudah bersepakat bahwa karena semuanya anak tanpa membedakan jenis kelamin. Itu barangkali ya, alhamdulillah, terima kasih. Jadi sedikit menambahkan terperinci tadi itu apakah itu hibah yang diberikan orang tua ketika masih hidup ataupun itu berupa wasiat yang nanti akan dilaksanakan ketika orang tua sudah meninggal dunia. Ketika rincian tadi merupakan bentuk hibah orang tua kepada anak, tentu saja berbeda dengan perincian tadi yang memang orang tua intervensi untuk proses pembagian harta waris ke depannya. Kalau perincian tersebut terkait dengan orang tua ikut intervensi terkait pembagian harta waris, tentu saja itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena sudah ada aturan yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran gitu. Tapi kalau perincian tersebut adalah merupakan hibah orang tua kepada anaknya, maka sifatnya boleh-boleh saja. Ini menguatkan tadi ya yang disampaikan oleh Pak Haji Ending bahwa konsepnya adalah apakah perincian tersebut itu berupa wasiat orang tua kepada anak berarti tidak berlaku karena Pak la wasiata diwarisin tidak ada wasiat kepada ahli waris kan itu. Tapi kalau perincian tersebut itu merupakan hibah orang tua kepada anak tentu saja diperbolehkan tapi tetap walaupun itu merupakan hibah jaga aturan jangan sampai kemudian menimbulkan masalah. Berarti i'dilu huwa aqrabu littaqwa, tetap menggunakan pendekatan yang adil karena kalau tidak adil ada potensi masalah maka sama juga akan pada saat ketika orang tuanya meninggal dunia akan meninggalkan masalah baru ya. Baik. Punten lagi rame nih ya. Ya. Aslinya kita teh udah lewat 7 menit. Oh gitu. Subhanallah ya. Untuk para pendengar di medsos, TV dan sebagainya, mohon maaf nih, saking semangatnya nggak lihat waktu ya. Kita akhiri yang di luar mah ya, tetapi bagi yang di Zoomers, di Zoom juga banyak, bisa dilanjutkan. Atau Pak Faruk, gimana nih apa di YouTube dan itu bisa dilanjutkan? Lanjut izin. Oh, jadi yang dipotong di radio dan TV mungkin ya, karena ada program lain. Oke, kalau gitu, Ustadz, silakan. Cuma saya izin karena ada tugas ke Toronto, sekarang mau ke Kanada dulu nih. Oh, maaf. Subhanallah fi amanillah. Terima kasih, Bang Sarifudin. Maaf, udah jangan. Itu di sana gimana? Sakit apa? Ya mungkin karena sudah sepuh aja. Emang berapa sekarang umurnya ya? Oh, lumayan lah, udah hampir 70-an ada. Perasaan seumur dengan AA ya. Di atas kayak lengok. Minta nomor teleponnya tuh ya, nanti di WA ya. Punten ya. Nuhun pisan Ustaz, jazakallah khair, semuanya jazakumullah.
Mohon izin dulu, tapi sempurnakan saja pertemuan ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, AA, terima kasih. Mudah-mudahan perjalanan AA dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin mungkin sebentar lagi Ustadz ya, saya juga ada agenda nih, harus berangkat ke Kuningan ya. Ada hal yang harus dilakukan di Kuningan. Memang ketika berbicara waris, Ustadz, karena memang materinya sangat panjang, saya di kampus juga ngajar ilmu hukum waris, ini sampai 12 kali pertemuan, karena memang membahas sampai detail sekali gitu, dan tidak mungkin ya kita 1 jam membahas masalah waris sampai tuntas. Pasti masih banyak permasalahan-permasalahan yang perlu kita diskusikan, terutama sekali berkaitan dengan perkembangan dari masa ke masa fikih mawaris kontemporer kan gitu. Jadi ada yang tekstual, ada yang kontekstual kan begitu, dari masa ke masa. Permasalahan ini zaman Rasulullah tidak terjadi, tapi hari ini terjadi. Bagaimana solusinya? Pasti kan membutuhkan ijtihad di situ. Ketika berbicara ijtihad pasti ada peluang-peluang yang sependapat dan yang tidak sependapat. Boleh gitu, sah-sah saja ketika ada yang tidak sependapat dengan yang disampaikan baik oleh saya maupun oleh Pak Haji Ending ya, sah-sah saja, tetapi yang paling penting adalah ada landasannya. Kalau tidak sependapat ada dasarnya, kalau sependapat juga ada dasarnya. Ya, kita buka, ada yang sudah raise hand, yang lain? Mohon maaf. Oh ya, ini sambil menunggu yang raise hand, ya. Mohon bertanya Ustaz, tunaikan zakat, sedekah, wakaf, dan bantu sesama. Kini mudah. Bagi kamu yang ada di dalam atau luar negeri, caranya buka browser, ketik dtpeduli.org/donasi. Pilih jenis donasi, isi biodata diri, kemudian isi nominal. Pilih metode pembayarannya, ada via transfer bank, virtual account, e-wallet, scan kris via e-wallet, gerai atau minimarket, kartu debit, dan PayPal. Dapatkan notifikasi kode pembayarannya. Input kode pembayaran di channel pembayaran. Lalu kamu akan dapatkan notifikasi donasi sukses dari DT Peduli ke nomor HP kamu berupa WhatsApp dan SMS. Mudah, cepat, dan transparan kan? Ayo, segera lakukan donasi di dtpeduli.org/donasi. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qurannya atau tidak punya Quran, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar, dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin, dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren.
Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah.